Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afdalina dengan nomor NIM 21042335 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi perangkat pendukung sistem informasi manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu Transaction Processing System. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System yang disingkat dengan TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis. Hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari perusahaan. Contoh kategori TPS perusahaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu TPS yang mendapat data dari luar atau eksternal, seperti pemasukan, penjualan, faktur transaksi, reservasi hotel, dan point of sales. Yang kedua yaitu TPS yang mendapat data dari dalam atau internal. Contohnya seperti perencanaan produksi, pembayaran gaji, perpajakan, dan nota pembelian. Pemrosesan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, batch process, di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru diproses secara bersama. Contohnya, pembayaran yang dilakukan melalui cek. Yang kedua ada online process, yaitu pemrosesan transaksi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya waktu tunggu transaksi yang lain. Transaksi disimpan dan dimodifikasi pada saat transaksi berlangsung. Contohnya pada perbankan seperti ATM. Tujuan transaksi processing system ada 4. Yang pertama yaitu mencatat setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Materi yang kedua yaitu Office Automation System. Secara fungsional, Office Automation System merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Konsep Office Automation System menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT dalam berkomunikasi baik dengan satu orang atau unit maupun banyak orang atau unit untuk pengolahan mengurangi penggunaan kertas dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya seperti word processor, dokumen manajemen, electronic mail atau email, electronic funds transfer, voice mailing system, voice information service, fax information service, dan video konferensi. Terdapat 3 fase penerapan Office Automation System. Yang pertama yaitu fase dasar, peningkatan kualitas kerja seperti peningkatan kinerja administrasi perkantoran. Yang kedua yaitu efisiensi kerja seperti pengurangan jumlah penggunaan kertas. Yang kedua yaitu fase penggabungan, peningkatan komunikasi seperti aplikasi chat dan analisis kebutuhan tools pekerjaan seperti penggunaan tools baru. Yang fase ketiga yaitu fase lanjutan, peningkatan perencanaan dan pembuatan keputusan, serta peningkatan kualitas organisasi. Tujuan Office Automation System ada 3, yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Materi yang ketiga yaitu Decision Support System. Decision Support System merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Decision Support System dapat juga diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Terdapat 3 langkah dalam membuat Decision Support System. Yang pertama yaitu mendefinisikan problem, yang kedua yaitu membuat model dengan Decision Support System Generator, dan yang ketiga yaitu menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya.
Ciri-ciri dan keuntungan Decision Support System. Yang pertama yaitu menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, sistem dapat mencoba simulasi keputusan dan memberikan ulasan. Yang ketiga yaitu keputusan lebih tepat karena berbasis data dan simulasi komputer untuk memprediksi. Yang keempat yaitu acuan data untuk manajer baru. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan kontrol manajer. Dan yang keenam yaitu mudah dipakai dan setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Proses penggunaan Decision Support System dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dialog, alat untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Yang kedua yaitu model yang dapat dibagi menjadi 3, yaitu optimalisasi mencari yang terbaik, statistik atau matematis menggambarkan masalah dengan standar kuantifikasi yang ada, finansial mencari kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu database, pengaturan keluar masuk data. Dan yang keempat yaitu data itu sendiri yang akan diproses untuk menghasilkan keputusan. Materi yang terakhir yaitu Executive Support System. Tujuan Executive Support System adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA, yang biasanya membutuhkan informasi atas dasar critical success factor, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor yang diperhatikan dan dijaga agar organisasi sukses ada 6. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menampilkan CSV, yang kedua yaitu kemampuan untuk menampilkan gambar grafik, yang ketiga kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan, yang keempat kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CSV, yang kelima kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan, dan yang keenam adalah kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Sifat dan keunggulan Executive Support System. Yang pertama yaitu dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up-to-date. Yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, membuat kemampuan grafik yang cukup. Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam yaitu memberi gambar individu. Dan yang ketujuh yaitu mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai materi perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.